akuntansi, yang mana kami menerima materi tentang sistem akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurjana dan rekan saya Dia Lestari. Kami melakukan observasi di perusahaan tahu bulat sotong Harapan Sandi. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Sebelumnya, kami akan membahas sedikit terlebih dahulu tentang pengertian daripada sistem akuntansi biaya. Apa sih sistem akuntansi biaya? Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur dapat didefinisikan bahwa sistem akuntansi biaya ini merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Nah, yang selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya itu ada 5. Yang pertama, fungsi penjualan. Yang kedua, fungsi produksi. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang keempat, fungsi gudang. Dan yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Kami mengobservasi perusahaan tahu bulat dan sotong Harapan Sandi di Desa Jalat, Kecamatan Barekpik, yang dipimpin oleh Ibu Imas yang dibantu oleh beberapa karyawan yang terdiri dari 54 karyawan. Dalam sistem akuntansi biaya ini ada beberapa sistem di mana kami membuatnya, yaitu ada bagian order penjualan yang dimana itu merupakan prosedur dari order produksi, lalu ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, juga ada prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan jam tenaga kerja, dan prosedur perencanaan harga pokok produk selesai pencatatan biaya overhead pabrik. Lalu ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, biaya administrasi umum, serta pemakaian barang gudang. Dan juga ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, serta biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar. Juga ada pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas menggunakan register bukti kas keluar. Dan juga ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi umum, biaya pemasaran yang berasal dari depresiasi, amortisasi, dan terpakainya persekot biaya. Dalam pengelolaan perusahaan tahu bulat sotong Harapan Sandi ini, Ibu Imas mengelolanya dan dibantu oleh anaknya serta beberapa karyawannya. Untuk menggunakan sistem komputer atau sistem aplikasi yang digunakan di perusahaan ini belum ada. Namun, kedepannya pimpinan perusahaan ini berharap akan ada sistem yang digunakan untuk mempermudah pengerjaan pengelolaan perusahaan. Namun untuk teknologi yang digunakan ataupun hardware yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan ini, ada beberapa mesin yang digunakan, yaitu dalam membuat atau mempermudah dalam produksinya. Tetapi untuk pemasarannya, perusahaan ini menggunakan sistem alat komunikasi dan beberapa sosial media yang digunakannya. Sistem ini digunakan untuk mempermudah proses pemasaran sehingga perusahaan ini bisa mencakup luas di berbagai daerah. Perusahaan ini memasok kepada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Jawa Timur, serta bekerja sama bersama agen-agen yang ada di daerah-daerah tertentu. Pengelolaan produksi ini setiap harinya selalu memproduksi karena orderan ataupun permintaan pasar yang semakin hari semakin banyak. Sehingga pimpinan merasakan menggunakan sistem atau alat komunikasi saja perusahaan dapat keuntungan atau dapat memperoleh laba. Akuntansi biaya merupakan sebuah proses pencatatan secara mendetail dari awal hingga akhir yang bertujuan untuk mendapatkan biaya keseluruhan secara lengkap, di mana biaya bahan baku yang ada pada perusahaan Harapan Sandi ini yang telah bekerja sama dari awal pendirian perusahaan memasok bahan baku yang cukup banyak, sehingga untuk biaya bahan baku penolong di sini sangat terjamin.
untuk menutupi jasa permintaan dari konsumen ataupun agen-agen yang sudah bekerja sama. Lalu untuk biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja, pimpinan perusahaan memberikan aturan-aturan tertentu untuk memberikan gaji ataupun upah kepada karyawannya. Yang lebih besar memproduksi atau mengelola produksi tersebut, maka dialah yang besar untuk pemberian gaji ataupun upahnya. Sehingga jaringan jam tenaga kerja ini dapat berlaku di perusahaan Harapan Sandi. Karena ini menentukan seorang menerima gaji ataupun upahnya. Jam tenaga kerja yang ada pada perusahaan Harapan Sandi ini jika dilihat dari normalnya yaitu dari pukul 5 hingga pukul 2 siang. Dan pemberian gaji ataupun upah kepada karyawannya itu diberikan kepada karyawannya setiap 1 minggu sekali. Lalu untuk BOP sendiri atau biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya bahan penolong, biaya reparasi, dan biaya pemeliharaan, juga biaya tenaga kerja tak langsung, biaya yang muncul karena penilaian terhadap aktiva tetap sudah tersedia dalam perusahaan tahu bulat sotong Harapan Sandi ini. Sistem alur yang digunakannya hanya untuk pemasaran saja, dengan menggunakan aplikasi sosial media dan dibantu oleh alat komunikasi. Untuk prosedur order produksi ini berbeda dengan materi yang kami dapatkan dengan yang ada di perusahaan tahu bulat sotong Harapan Sandi. Prosedur order produksi yang ada pada perusahaan ini terdiri dari order produksi oleh agen melalui sistem aplikasi sosial media, lalu order produksi tersebut siap dikirim setelah selesai pembuatan produk. Di sini kami mengimplementasikannya oleh sistem komputer yaitu pada Microsoft Excel. Nah, bagaimana sih unsur pengendalian internal sistem akuntansi biaya? Unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Organisasi ini terdiri dari 1. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dan yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini terdiri dari 1. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kelima, daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang keenam, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, ada praktik yang sehat. Praktik yang sehat ini terdiri dari 1. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak, dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Dan yang ketiga, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Itulah video dari kami tentang sistem akuntansi biaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.